Kekerasan merupakan tindakan penyerangan yang dapat terjadi secara verbal maupun nonverbal. Salah satu dari kekerasan yang kerap terjadi adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah perilaku seksual yang kasar atau paksaan yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain dan seringkali termasuk dalam pelecehan seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di rumah, tempat kerja, sekolah, atau di ruang publik. Menurut psikolog Dwina Fajriati Dewi, kekerasan seksual bisa terjadi ketika ada gap kekuatan atau gap relasi. Jadi kekerasan itu tindakan yang berupa penyerangan baik berupa penyerangan fisik maupun verbal. Jadi kekerasan jadi ada yang non verbal, ada yang verbal, ada fisikal, ya. Nah kalau kita ke seksual berarti kekerasannya dalam konteks atau penyerangannya dalam konteks seksual. Jadi misal bisa berupa, kalau yang paling rendah sebenarnya catcalling. Itu kan termasuk offensing ya, menyerang gitu. Karena orang terganggu. Selama memang ada orang merasa terganggu, itu bisa dikatakan kekerasan sebenarnya. Ya, jadi misalnya paling rendah catcalling, terus harassment, kemudian yang paling keras ya fisikal kalau sudah sampai fisik, penetrasi seksual seperti itu. Dikatakan Dwina, tingkatan kekerasan seksual meliputi catcalling yang sering dianggap sepele, harassment, hingga penetrasi tanpa konsensus. Dan yang menjadi korban bukan hanya perempuan, namun juga laki-laki. Dalam struktur sosial yang masih didominasi budaya patriarki, laki-laki seringkali enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami. Stigma seperti laki-laki tidak boleh menangis membuat korban memilih diam. Sebenarnya semua kalangan bisa menjadi korban, terutama ketika ada gap kekuatan. Gap relasi itu yang bisa jadi yang paling rentan jadi korban ketika ada gap relasi. Misalnya ada figur yang lebih otoriter, ada figur yang kurang otoriter. Nah itu bisa ada gap, itulah yang menimbulkan biasa banyak kekerasan. Jadi bisa juga paling rentan sebenarnya ketika sudah ada gap relasi yang kuat dan juga masyarakat yang disabilitas itu yang paling rentan juga karena sudah mereka tidak punya power. Karena kan begitu orang yang melakukan kekerasan seksual karena si korban ini tidak ada power melawan. Nah, kalau ada power kan tidak jadi gitu ya, pasti ada gap power itu, makanya bisa terjadi. Dosen psikologi Universitas Hasanuddin ini menambahkan jika trauma, ketidakmampuan untuk bersuara hingga perilaku negatif adalah beberapa dampak psikologis yang muncul setelah kekerasan terjadi. Untuk itu, menurutnya, dukungan dari lingkungan sosial menjadi elemen yang sangat penting. Kehadiran orang-orang yang mendengarkan dan mendukung tanpa menghakimi dapat membantu korban untuk pulih. Dwina berharap masyarakat dapat lebih peka dan berani memutus rantai kekerasan dengan memberikan ruang aman bagi korban untuk bicara. Rizka Fraja, Unhas TV.